Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan, Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan, dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.
dan pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman yang ada di ruangan ini dan teman-teman media. Pertama, terus terang saya cukup kaget meskipun sudah banyak yang membicarakan, tapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri, karena ini kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wapres, dan ini untuk saya mengabdi untuk negara, maka saya matur nuwun kepercayaannya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres serta tentunya seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, program kami adalah yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah kami akan menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa program-program kami adalah program pemberdayaan. Jadi sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan, dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah. Karena itu kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Jadi sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu, termasuk yang sudah kami lakukan sebelumnya adalah bagaimana meskipun mereka disabilitas, namun mereka bisa berguna dan bermanfaat
juga anak-anak jalanan mereka bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah kami akan melakukan pemberdayaan karena dengan kerjasama dengan beberapa kementerian, misalkan Kementerian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, karena kami akan memberdayakan kalau suaminya sudah bekerja, namun kondisinya dia masih butuh bantuan atau miskin, maka kami akan melibatkan mesin yang kedua yaitu kaum ibu-ibunya. Kami akan bekerja sama dengan program yang sama. Tadi saya sampaikan membentuk koperasi bisa di tingkat kecamatan dan bisa di tingkat kelurahan. Kita akan lihat perkembangannya membutuhkan karena tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun kita punya pengalaman bahwa koperasi itu sangat membantu. Kemudian juga bagaimana meningkatkan income dan mengurangi pengeluaran. Itu yang kita lakukan. Jadi misalkan mengurangi pengeluaran, kita berikan program-program pertanian yang bisa dilakukan dengan cara sederhana, sehingga tentunya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, sehingga bisa dikurangi untuk pengeluaran. Kemudian untuk peningkatan pendapatan, maka kita akan buat program-program, tadi saya sampaikan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain. Tentunya kalau kita bisa bersama-sama, tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas dan kemudian sosial, masalah sosial, itu bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Meskipun kami harus melakukannya tidak bisa sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian yang lain. Saya kira itu, dan kemudian yang terakhir tentunya untuk anak-anak terlantar. Kita ingin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya. Karena itu kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan bisa mempunyai hak untuk warga memang yang penyandang permasalahan sosial. Itu yang harus kita tangani secara bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Terima kasih Bu Tri. Silakan kembali ke tempat duduk, Bu. Berikutnya Pak Sandiaga Uno, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati, koleha-koleha yang telah hadir pada hari ini dan rekan-rekan yang juga pada sore hari ini hadir di Istana Merdeka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Hari Ibu untuk seluruh ibu di pelosok Nusantara. Termasuk Ibu Risma, ibu saya, dan ibunya anak-anak saya, dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga dengan Hari Ibu ini kita bisa terus memberdayakan perempuan hebat dan perempuan mandiri. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa berkumpul dan insya Allah hadir pada acara yang mudah-mudahan membawa keberkahan ini. Saya sendiri baru saja selesai dalam pemulihan dari penyakit COVID-19 yang saya rasakan sendiri selama 2 minggu terakhir. Dan tentunya
Dalam konteks ini, tugas dan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden teramat sangat berat. Karena kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih dari COVID-19 dan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan dari sisi COVID-19 dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang kedua, tentunya adalah jutaan lapangan pekerjaan yang di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif berjumlah belasan, mungkin puluhan juta yang harus kita selamatkan. Adapun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan agenda-agenda pembangunan di sektor ini untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Terakhir, strategi yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi dengan menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan big data, pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan dan memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. Tapi bukan hanya survive, but also thrive. Survive and thrive. Bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang. Strategi inovasi. Kedua adalah strategi adaptasi. Karena kita sekarang menghadapi pandemi, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif. CHSE salah satunya. Dan terakhir tentunya adalah kolaborasi. Kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, akademisi, universitas, maupun juga masyarakat dan dunia usaha. Teman-teman Kadin, HIPMI, teman-teman PHRI, dan seluruh asosiasi yang tergabung dalam sektor yang teramat sangat penting ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini dan membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya. Tentunya kita harus terus menjalankan kolaborasi, melanjutkan yang baik, dan mengkoreksi apa yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandiago. Berkenan kembali ke dalam Istana Merdeka, Pak. Kemudian berikutnya Pak Budi Gunadi Sadikin. Silakan, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden kepada kami. Semoga amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami ditugasi, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Agar semua pengusaha-pengusaha UKM
bisa membuka toko-tokonya dan kembali berdagang seperti biasa. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Dan agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi dengan sesama teman-teman dan keluarga mereka. Dan kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Kami harus melakukannya bersama-sama. Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya secara eksklusif. Kita harus melakukannya secara inklusif. Dan kami percaya tidak cukup pemerintah membuat program-program pemerintah sendiri, tapi ini harus merupakan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kalau kita bersatu bersama-sama dengan asosiasi, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh komponen bangsa yang ada, kita bisa membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi masalah SARS-CoV-2 ini. Dan kita juga bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, mumpuni, agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-CoV-3 atau SARS-CoV-4 yang kita tidak tahu kapan datangnya. Semoga Indonesia saat ini pasti lebih baik dari Indonesia masa lalu. Dan semoga Indonesia masa depan selalu lebih baik dari Indonesia masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, berkenan kembali ke dalam Istana Merdeka. Berikutnya, Gus Yakut Khairil Qomas, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi apapun tugas amanah yang sudah diberikan ini, saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Dan kebetulan sekarang mendapatkan kesempatan melalui Kementerian Agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia, pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat.
Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia dengan jauh lebih tentram dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi, itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa memajukan pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama. Pendidikan agama apapun, termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang bisa memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah dalam kebaikan dan tentu saja membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Yakut. Berikutnya Pak Sakti Wahyu Trenggono, silakan Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di sini. Pertama saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika saya mendapat amanah untuk dicalonkan sebagai Menteri KKP. Sebelumnya saya mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dalam 1 tahun ini saya membantu Menteri Pertahanan untuk mensinergikan dan membangun pertahanan masa depan. Nah, selanjutnya dalam 1 tahun ini secara mengagetkan juga tiba-tiba saya diminta untuk membenahi, kemudian melanjutkan dan mengelola yang namanya kelautan dan perikanan. Amanah ini bukan amanah yang mudah, saya kira. Saya ingin berusaha bahwa ada sebuah wilayah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki satu potensi yang sangat besar, yang tentunya itu bisa menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini. Nah, itu tentu saya akan belajar dan menggali, melakukan evaluasi untuk selanjutnya bisa dilakukan apa yang harus kami lakukan supaya itu bisa menjadi manfaat bagi bangsa. Begitu melimpah ikan-ikan di lautan dan begitu melimpah juga potensi-potensi di kelautan, baik itu untuk sektor pariwisata, kemudian industri perikanan dan lain sebagainya, termasuk budidaya, dan tentu tidak melupakan dengan kebersinambungan lingkungan. Itu yang akan kami lakukan jika nanti kami sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu saja, karena saya bukan tipikal orang yang bisa beretorika, tapi yang suka dengan bekerja dan bekerja keras. Dan saya sudah mewakafkan diri semenjak saya sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sama seperti Mas Sandi. Jadi mewakafkan diri untuk bangsa ini dan bekerja keras untuk bangsa ini. Saya mohon doa juga kepada seluruh bangsa Indonesia agar saya bisa amanah dan bisa menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dengan membantu beliau mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakti Wahyu Trenggono. Berikutnya silakan Pak Muhammad Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat yang dipanggil oleh Bapak Presiden pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini juga. Saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Saya berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi dunia berada pada situasi yang sangat sulit. Beliau mempercayakan saya untuk memimpin Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan ini adalah suatu lembaga yang mekanismenya adalah memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, agar kesejahteraan dapat tercipta bagi rakyat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, saya akan berjanji karena Menteri Perdagangan itu kalau dianalogikan sama seperti wasit bertinju. Pembeli penjualnya adalah petinjunya dan rakyat Indonesia adalah penontonnya. Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya dilakukan, penonton dan petinju-petinju ini akan melihat kecurangan ataupun kekurangan. Oleh sebab itu, saya akan berjanji menjadi transparan. Kementerian ini akan memastikan juga bahwa ekonomi Indonesia harus berjalan secara baik, secara efisien untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama. 2. Saudara Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 3. Saudara Tri Risma Harini, Menteri Sosial. 4. Saudara Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan. 5. Saudara Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 6. Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiga, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76/M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat masing-masing, 1. Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. 2. Edward Omar Syarif Hiarie sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Dante Saksono Herbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. 4. Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian. 5. Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha milik Negara 1. Dan kepada yang bersangkutan diberi seperti yang kemarin saya sampaikan, hanya sedikit saja, sebenarnya banyak yang mau dikerjakan, tetapi kalau mau berlaku itu hanya menjadi satu kalimat pendek.
yaitu bagaimana membuat agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah, itu bisa di-breakdown ke banyak hal, baik bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, hubungan antar umat beragama, kemudian bisa juga soal pandemi COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak itu, dan banyak hal. Nah, dari kalimat itu bisa di-breakdown jadi banyak hal, dan kita lihat nanti pasti akan ada terobosan-terobosan dari Kementerian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dihubungi oleh Pak Pratik sekitar minggu lalu dan diberitahu bahwa diberikan amanah sebagai Menteri Kesehatan di awal ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden atas amanahnya, dan kami butuh dukungan dari teman-teman seluruh rakyat Indonesia untuk mensukseskan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami. Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Bapak Presiden agar difokuskan segera bisa dilakukan adalah bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera, agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya, agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu asosiasi kedokteran, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota Madia, serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang sangat secara tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang kami harus lakukan secara inklusif, bergotong royong, dan bersama-sama. Mudah-mudahan segera kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan kembali hidup normal untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini dengan Pak Mensesnek hari Senin siang kita sedang meninjau karena saat itu saya mengunjungi hari itu, dan kemudian beliau menyampaikan beliau diminta besok ke istana. Jadi selasa pagi saya sudah di Jakarta, dan kemudian saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar, karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan. Nah, kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramalan
BMKG akan terjadi setelah La Nina, curah hujan yang tinggi, maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi. Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian ataupun yang lain, sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan. Nah, yang berikutnya adalah perbaikan data. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan untuk updating data tentang penerima bantuan. Karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik, dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat, sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian efektivitas akan bisa tercapai. Saya kira demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat sedang melaksanakan tugas kembali ke Jakarta dan sempat melaporkan kepada Bapak Presiden pada hari Kamis dan sudah pamit di telepon untuk menunda keberangkatan sampai hari Jumat. Hari Jumat saya diinfo Bapak Presiden akan memberi kepercayaan untuk memimpin Kementerian Perdagangan, dan hari Selasa dipanggil ke Istana. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa situasi perekonomian dunia pada saat ini adalah mungkin yang terlemah dari seluruh aspek, baik itu dari kesehatan, daya beli, pengangguran, dan aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu, saya ingin memastikan bahwa barang Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkompetisi yang baik di era dunia, dan memastikan bahwa barang Indonesia bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia. Dan ini adalah bagian daripada perbaikan daripada ekonomi nasional, dan berharap bisa menjadi daya ungkit baru untuk tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Saya juga ingin memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik, dan ini adalah bagian untuk kepercayaan kepada masyarakat untuk segera memulihkan daya beli. Dan ini merupakan agenda-agenda utama yang akan saya laksanakan pada waktu yang singkat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan amanah kepada saya untuk mengelola kelautan. Saya diberitahu oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara minggu lalu, dan terus terang ini adalah berita yang cukup mengagetkan karena saya harus banyak belajar tentang laut. Kita ini adalah negara kepulauan yang daratannya lebih sedikit dibandingkan dengan kelautannya. Laut itu beserta isinya adalah sebuah anugerah menurut saya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa memberi, kalau kita kelola dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan generasi berikut. Terobosan apa yang akan saya lakukan? Tentu sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut, maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak. Namun demikian di sisi lain juga dia harus bisa memberi manfaat yang besar manfaat kesejahteraan yang besar kepada bangsa ini.
Itu yang akan kami lakukan dalam waktu yang saya kira tidak lama, barangkali 1 atau 2 bulan ke depan. Saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua, apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita akan hentikan. Saya kira itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Dita pertanyaannya. Pertama-tama saya baru saja selesai penyembuhan dari COVID-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan yang mengikuti anjuran dokter bahwa kita harus melakukan beberapa kali tes swab negatif. Di saat penyembuhan tersebut, saya pertama kali mendapatkan pemberitahuan karena banyak sekali yang mendoakan dan mengirimkan pesan terselip-selip. Tapi ternyata ada satu pesan dari Pak Pratik, kira-kira Jumat minggu lalu, singkat saja pesannya itu, Bismillah Mas. Wah, saya pikir ini bismillah untuk kesembuhan saya gitu. Saya jawab bismillah Pak. Dan setelah itu ada beberapa teman-teman yang ada di kabinet, Pak Budi Gunawan Kabin, Pak Erick Thohir juga menghubungi. Tapi karena rancu antara kesembuhan saya dan pesan lainnya, tentunya konfirmasi yang firm itu baru hari Senin dari Pak Pratik mengabarkan bahwa kemungkinan akan dipanggil, kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau hari Selasa. Dan kepastian itu Selasa pagi saya mendapatkan kabar dari Istana hadir pukul 15.00 tanpa memberikan informasi lain, hanya menggunakan baju putih. Jadi itu cerita sedikit pengalaman saya berjuang melawan COVID-19. Saya ingin mengingatkan kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Pastikan kita bisa mengatasi sisi kesehatan daripada COVID-19 dan berjuang membangkitkan ekonomi. Setelah ini kami akan langsung melakukan sertijab dengan sahabat lama saya, Mas Wisnu Tama. Setelah itu tentunya di level teknis akan disampaikan beberapa program-program. Namun 3 gagasan utama kita adalah inovasi, karena kita harus bergerak secara cepat, bahwa Presiden arahannya dan Bapak Wapres bahwa dalam 1 tahun ini harus ada quick wins, harus ada perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap destinasi 5 super prioritas. Jadi kita harus berinovasi mulai daripada busananya, tari-tariannya, 360 degrees. Inovasi dari segi infrastrukturnya dan segala yang berkaitan baik dari pariwisata dan ekonomi kreatif, kuliner, fashion, kriya dan lain sebagainya. Kedua adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan keadaan terkini yaitu COVID-19. CHSE salah satunya harus kita pastikan sebagai prasyarat untuk kebangkitan sektor ini. Dan terakhir kolaborasi. Kita harus menggandeng semua pihak. Karena ini tugas berat, kami sangat prihatin, jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mbak Gita dari Metro TV dan terima kasih para menteri, Bapak Ibu. Sesi tanya jawab selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, selamat pagi Pak Wamen Pertanian. Wamenhan, maaf. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari media Pak. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana proses komunikasi awal proses rekrutmen Bapak sebagai Wamenhan, kurang lebih begitu Pak. Siapa yang menawari, siapa yang menginfokan. Kemudian terkait pertanyaan kedua yaitu bagaimana terobosan apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan kerjasama dengan menterinya di kementerian masing-masing. Kira-kira targetnya apa, rencana kerjanya bagaimana? Itu aja. Silakan Pak Wamenhan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menunjuk saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Tentunya ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan dengan baik dan nantinya saya akan bersinergi tentunya dengan Bapak Menteri Pertahanan yang mungkin saat ini kami dengan Bapak Menteri Pertahanan mempunyai background yang sama. Kami sama-sama dengan militer. Mudah-mudahan dengan ada kesamaan background ini akan memudahkan kami nanti untuk membawa misi dari Kementerian Pertahanan. Terus terang saya baru diberitahu kemarin ketika akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan memang ini tugas yang tidak jauh dari apa yang menjadi profesi saya selama ini karena saya di kemiliteran dan sekarang diberi tugas untuk sebagai Menteri Wakil Pertahanan. Ini akan memudahkan kami dalam mengemban tugas nanti. Tugas yang akan kami laksanakan ke depan tentunya sekali lagi nanti kami akan pelajari terlebih dahulu karena saya baru menjabat hari ini. Nanti saya akan menghadap Bapak Menhan untuk mendapat arahan-arahan selanjutnya. Saya tahu bahwa di Kementerian Pertahanan itu mengelola dana yang cukup besar. Dan tentunya kita harapkan bahwa dana yang besar tersebut dapat kita gunakan dengan baik, ya, tepat sasaran, tepat guna, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamenhan. Berikutnya Wamen BUMN mungkin Pak Hala, silakan. Pertanyaannya sama Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mempercayakan kami untuk bisa menggantikan Pak Budi Sadikin sebagai Wamen di Kementerian BUMN dan juga tentunya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Tentunya karena kami sebagai Wakil Menteri BUMN ini tugasnya adalah membantu Pak Menteri BUMN yang menghubungi kami juga Pak Menteri Erick, Pak Menteri BUMN pada waktu itu dan beliau sebelum ini juga sebetulnya kan sudah mengetahui kami juga karena memang sebagai Dirut BTN dan juga sebelumnya di Pertamina sebagai Direktur Keuangan interaksi dengan beliau juga sudah cukup banyak
Dalam kesempatan itu juga beliau menyampaikan beberapa visinya dan juga beberapa hal-hal yang menjadi nantinya hal-hal yang kita perlu tindak lanjuti. Tentunya arahan beliau adalah bagaimana kita di BUMN ini nantinya bisa terus melakukan transformasi, melakukan penciptaan nilai, tetapi juga di luar itu juga bisa memberikan impact dan juga manfaat kepada masyarakat yang lebih luas lagi, karena memang khususnya dalam periode-periode pandemi di mana Indonesia memang membutuhkan adanya tambahan dorongan pertumbuhan ekonomi ke depan, bagaimana memang BUMN juga bisa memberikan nilai dan kontribusi yang tinggi dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Ini yang tentunya menjadi arahan beliau. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen BUMN. Untuk berikutnya Pak Wamentan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, saya diamanahkan untuk membantu Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ada beberapa hal yang krusial yang Bapak Presiden pesankan ke saya, terutama sekali ketahanan pangan ke depan di tengah pandemi ini menjadi hal yang sangat serius, mengingat ruang gerak pertanian, ruang gerak produk-produk pertanian ini kemungkinan besar terganggu. Jadi rice estate dan lain-lain, tepatnya program-program itu Bapak Presiden berharap saya bisa bersinergi membantu Bapak Menteri mengenai kapan waktu saya dihubungi untuk diminta menjadi Wakil Menteri Pertanian. Itu saya diminta baru kemarin sore. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Selebihnya mungkin saya segera akan bertindak cepat dengan Bapak Menteri bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah pandemi di negara kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamentan. Berikutnya Wamenkes dipersilakan. Pak, tadi ada pertanyaan dari media yang masuk, yaitu kira-kira bagaimana proses rekrutmen Bapak untuk menjadi Wamen sekarang ini, kira-kira siapa yang menghubungi, kapan dihubungi, kira-kira seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana target atau rencana kerja Bapak sebagai Wamen, tentunya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan ke depan, apa saja programnya Pak. Iya, jadi beberapa hal penting yang dipesankan oleh Bapak Presiden adalah satu, serapan anggaran yang harus dipercepat untuk Kementerian Kesehatan. Mengingat situasi kondisi yang sekarang dalam kondisi pandemi, maka serapan itu harus efektif, harus tepat guna, dan harus maksimal. Serapan anggaran tersebut menjadi tulang punggung kita untuk mengatasi pandemi ini secara cepat. Yang kedua adalah masalah vaksinasi. Vaksin ini menjadi sangat penting untuk didahulukan realisasinya, karena dengan melakukan vaksinasi yang secepat mungkin, maka kita bisa memperoleh herd immunity yang lebih baik. Jadi beberapa hal yang akan kami lakukan adalah melakukan beberapa sinergi di antara kita, terutama dengan arahan dari Pak Menteri Kesehatan nanti. Kemudian ini akan menjadi mudah-mudahan jadi figur dan batu loncatan yang cepat dibanding akselerasinya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Cukup Pak? Oke, baik. Terima kasih para Wamen. Silakan kembali. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira bagaimana proses rekrutmen Bapak menjadi Wamenkumham? Siapa yang menghubungi, kapan dihubungi, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program kerja, target kerja, dan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM tentunya ke depan, apa rencananya itu Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih, saya Edi Hiarie, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya kebetulan dihubungi Bapak Menteri Sekretaris Negara, Prof. Pratikno pada hari Senin dan diminta untuk datang ke Jakarta karena direncanakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ini akan ada pelantikan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertanyaan selanjutnya mengenai tugas Wamen, maka kita akan merujuk kepada
Undang-Undang Kementerian Negara bahwa pada dasarnya dan ini pun sudah dikatakan oleh Bapak Presiden ketika beliau dilantik sebagai Presiden dan kemudian ketika beliau melantik Kabinet Kerja pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau sudah mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, tugas Wamen berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara sudah barang tentu adalah membantu menteri. Dan saya tadi baru kurang lebih 15 menit bertemu dengan Profesor Yasona Lauli sebagai Menkumham. Kami belum berbicara lebih banyak karena beliau ada rapat dengan Menko Polhukam pada jam 11 ini dan insya Allah pada hari Senin nanti tanggal 28 Desember kami akan berkoordinasi. Karena tugas dari Wamen itu adalah membantu menteri, maka nanti Pak Menteri dan saya akan melakukan pembagian tugas mana yang akan beliau tangani dan mana yang akan saya tangani atau apa yang akan saya bantu kepada beliau. Saya kira itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak pertanyaan berikutnya tentang pembagian tugas itu tadi. Kira-kira permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini apa yang menjadi target Bapak sendiri sebagai Wamen itu? Begini, jadi terus terang saya baru dilantik belum sampai 2 jam. Jadi tentunya sebagai orang baru yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, saya akan mempelajari, mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira masalah-masalah apa yang cukup krusial di Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian bagaimana solusinya. Saya pasti akan berkoordinasi karena namanya sebagai wakil menteri itu adalah membantu menteri untuk kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa ada beberapa direktorat di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan juga ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sudah barang tentu masing-masing direktorat mempunyai permasalahan tersendiri dan ini saya akan koordinasikan dengan Pak Menteri mana yang harus diperbaiki dan mana yang sudah baik dan kemudian harus ditingkatkan. Jadi terus terang kami belum berbicara detail mengenai tupoksi dan apa yang akan menjadi tugas saya ke depan. Demikian. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik.